Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan bimbel kali ini. Fisika materinya materi baru yaitu tentang fluida. Fluida ada dua, fluida statik dan fluida bergerak. Fluida statik kita akan membahas dimulai dari tekanan, di mana tekanan itu bisa kita artikan dari gaya persatuan luas, ya, F per A, ya, dengan satuan Newton per meter kuadrat. Kemudian tekanan hidrostatis di dalam fluida, ini contohnya sebuah bejana dengan dengan memiliki level fluida seperti ini. Di titik A, tekanan di titik A itu besarnya tergantung dari kedalaman H-nya. Jadi P sama dengan rho GH. Rho di mana rho itu adalah massa jenisnya, G gravitasi, kemudian H kedalamannya. Satuannya menganut satuan SI, di mana massa jenis satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian tekanan Newton per meter kuadrat, gravitasi meter per second kuadrat, dan ke dalam meter. 1 Newton per meter kuadrat, satuan tekanan, itu sama dengan 1 Pascal. Massa jenis secara umum di orang awam secara umum berbicaranya itu satuannya biasanya kalau kita bertanya ke orang awam berapa massa jenis air, mereka akan menjawab 1. Ya. 1 itu mereka berpatokan air itu adalah 1 kg per liter atau 1 kg per desimeter kubik. Ya. Sementara dalam hitung-hitungan kita menggunakan kilogram per meter kubik. Jadi kalau bicara massa jenis air dalam satuan SI itu adalah 1000 kg per meter kubik. Kita lanjut. Tadi satuan Pascal. Ada hukum Pascal. Jika suatu zat cair mendapatkan tekanan, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah sama rata. Artinya arah tekanan itu ke segala arah di titik tersebut. Jadi kalau kita menyelam ke kedalaman air, menyelam di dalam kolam ataupun di dalam laut, maka tekanan pada kedalaman tertentu itu akan menekan di seluruh tubuh kita sebesar P saat kedalaman tertentu. Bejana berhubungan. Sebuah bejana berhubungan seperti ini, pipa U. Ya. Di sisi kiri pipanya diameternya lebih besar dibanding sisi kanan. Walaupun perbedaan diameternya, tetapi kalau selama dia berhubungan, maka tekanannya pada kedalaman yang sama itu akan sama. Tekanan di A sama dengan tekanan di B. Ataupun dua jenis cairan yang dimasukkan ke dalam pipa U seperti ini, ya, walaupun berbeda cairan, di titik pertemuan kedua cairan ini, katakanlah titik A, dia akan sama dengan di titik B. Ya. Sehingga untuk kasus-kasus seperti ini, itu PA sama dengan PB, tekanan A, tekanan B, sehingga hanya mengacu ke, kalau kita lihat bahwa tekanan itu adalah rho GH, G itu sama-sama G, hilang, saling menghilangkan, sehingga R1 kali H tinggal sama dengan rho 2 kali H. Ya, jadi perbandingan rho dan H saja. Kemudian di fluida ada kita istilahkan pesawat hidrolik, di mana ini memanfaatkan tadi tentang hukum Pascal ke segala arah yang sama atau di level cairan yang sama. Ini tekanannya sama. Dengan memanfaatkan itu, bahwa tekanan itu sendiri adalah rumus lainnya adalah gaya persatuan luas. Nah, ini sering kita pakai di pesawat hidrolik ini, biasanya di dongkrak. Ya, biasa kita pakai untuk mengangkat tenaga yang lebih besarnya. Katakanlah
F1 luasannya lebih besar dibanding di A2, ya, A1 lebih besar dari A2, maka dengan gaya yang lebih kecil, kita akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Ya. Perhatikan F1 itu tergantung luasannya. Jika A1-nya lebih besar dari A2, maka dengan gaya yang kecil, karena pengaruh luasan ini, maka gaya yang dihasilkan F1-nya menjadi lebih besar. Kemudian ada lagi tentang hukum Archimedes. Jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Pada saat batu ini kita celupkan, maka level air ini akan naik. Nah, kenaikan level air ini itu adalah sebanding dengan volume benda yang tercelupnya. Ya. Jadi kalau kita ukur volume benda kelebihan ini, itu akan sama dengan volume bendanya. Nah, gaya angkat itu sebanding dengan volume yang dipindahkan, atau dengan kata lain, volume benda yang tercelupnya. Nah, gaya angkat itu adalah rho cairan kali G kali volume cairan yang dipindahkan. Kalau kasusnya bendanya tercelup semuanya, maka volume cairan yang dipindahkan itu sebanding dengan volume benda yang tercelupnya. Ya. Jadi kalau volume cairan yang dipindahkan itu sama dengan volume benda yang tercelupnya. Pada kasus keseimbangan di dalam benda di dalam cairan, gaya angkat itu akan sama dengan gaya beratnya. Sehingga kalau kita perbandingan tadi Fi itu rho Gv, berat benda juga adalah rho Gv juga, maka perbandingan massa jenis benda terhadap massa jenis cairan bisa kita hitung berdasarkan rumus ini. Rho benda sama dengan volume benda tercelup dibagi volume benda dikali rho cairan. Artinya, jika volume benda tercelupnya hanya sebagian, bisa kita hitung berapa rho bendanya. Nah, jika volumenya tercelup semuanya, artinya volume benda akan sama dengan volume benda tercelup, maka rho benda sama dengan rho cairan. Jika kondisinya rho bendanya kurang dari rho cairan, maka benda akan mengapung. Jika rho benda sama dengan rho cairan, benda akan melayang. Jika rho benda lebih besar dari rho cairan, itu benda akan tenggelam. Nah, ini ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Ini rho bendanya lebih kecil dari rho cairan, ini sama. Yang ini rho benda lebih besar. Itu tentang fluida statik. Selanjutnya kita bicara tentang fluida bergerak atau dinamis. Rumusan yang sering dipakai atau sering keluar tentang fluida bergerak atau dinamis ini itu adalah persamaan kontinuitas. Biasanya bentukan soalnya dari sebuah aliran dari diameter besar menuju diameter kecil atau sebaliknya, itu hubungannya antara kecepatan dan luasan. Ya. Persamaan kontinuitas ini didasari dari kesamaan debit yang mengalir. Q1 sama dengan Q2, ya, debit alirannya sama. Debit aliran itu adalah volume per waktu, atau A kali V, kecepatan kali luas penampang. Karena debit Q1 sama dengan Q2, maka A1 kali V1, kecepatan di A1 dikalikan luasannya itu sama dengan kecepatan di penampang 2 kali luasannya. Kemudian untuk kasus tertentu seperti sebuah tangki, ya, memiliki keluaran di bawahnya, jika luasan A1 ini jauh lebih besar dari A2, maka kecepatan keluar
di dasar tangki ini itu tergantung ketinggiannya. Sehingga kecepatan di sini sama dengan akar 2GH. Jadi tergantung H-nya saja. Itulah teori fluida yang secara umum sering keluar di ujian. Jadi bahasanya kurang lebih apa yang sudah saya sampaikan dari fluida statik dan fluida bergerak. Sekarang kita perhatikan latihannya yang nanti kalian coba kerjakan sendiri. Ada 9 soal. Pertama, nomor 1. Kita perhatikan, ini tentang rumusan tekanan P sama dengan rho GH. Nomor 1 dan nomor 2 juga kita gunakan rumus P sama dengan rho kali G kali H. Nanti kalian aplikasikan di nomor 1 dan 2. Kemudian untuk nomor 3, ini kalian lakukan dengan rumusan bahwa tekanan di A sama dengan tekanan di B. Ya. Bahwa di sini nanti rho dari zat cair A dikalikan tinggi A sama dengan rho zat cair B dikalikan tinggi B. Kemudian nomor 4 ini terkait pesawat hidrolik, ya, di mana tekanan 1 sama dengan tekanan 2 atau F per A di titik 1 sama dengan F per A di titik kedua. Kemudian untuk nomor 5 ini terkait dengan gaya angkat, rumusnya FA sama dengan rho GP. Kemudian nomor 6 ini terkait dengan perbandingan massa jenis cairan dengan massa jenis benda tergantung dari volume benda yang tercelupnya. Jadi nanti kalian hitung rho benda sama dengan volume benda tercelup dibagi volume bendanya dikali rho cairannya. Sama halnya untuk nomor 7 dengan rumusan yang sama. Kemudian nomor 8 ini kalian hitung dengan rumusan persamaan kontinuitas A1 kali P1 sama dengan A2 kali P2. Dan nomor 9 kita gunakan rumusan ini sebuah tangki, ya, penampang air di mana ada keran di bawahnya, ya, maka kita gunakan rumusan V sama dengan akar 2GH. Silakan kalian coba kerjakan sendiri.